Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amran MF. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh teman-teman kepada saya ketika bertemu. Banyak yang bertanya bagaimana sih caranya jago berbicara di hadapan publik atau jago public speaking. Jadi teman-teman sekalian, kemampuan public speaking adalah kemampuan yang tentu banyak diinginkan oleh orang-orang, mungkin termasuk Anda. Karena faktanya, lebih daripada 80% orang itu memiliki masalah ketika mereka berbicara di hadapan publik. Entah itu gugup, nervous, gemetaran, lupa materi, dan kecemasan-kecemasan lainnya yang seringkali mengganggu ketika berbicara di hadapan publik. Mungkin Anda pernah merasakan ketika ingin berbicara, tiba-tiba ada perasaan atau bisikan pada diri sendiri mengatakan, awas nanti salah, awas nanti belibet, awas nanti ngeblank, atau awas nanti ditanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Bayangan-bayangan negatif ini seringkali mengganggu kita ketika berbicara di hadapan publik. Dan tentu Anda ingin keluar, bisa lepas daripada masalah itu. Dan saya ada beberapa tips kepada teman-teman sekalian bagaimana mengawali diri Anda untuk jago berbicara di hadapan publik. Yang pertama, berani ngomong aja dulu. Di setiap kesempatan ketika Anda punya momen untuk berbicara, misalnya Anda berada di sebuah seminar, di sana Anda sebagai peserta, Anda beranikanlah diri Anda untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu di hadapan audiens-audiens yang lain. Ataukah mungkin Anda diundang sebagai seorang pembicara atau diundang sebagai seorang narasumber, maka di sana Anda harus secara maksimal mengeluarkan informasi yang Anda miliki. Ataukah mungkin di sebuah acara atau momen kumpul-kumpul di mana Anda harus memanfaatkan itu sebagai kesempatan bagi Anda untuk banyak bercerita, berbicara kepada rekan-rekan atau teman-teman Anda pada perkumpulan tersebut. Ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk melatih kemampuan bicara. Kemudian, yang kedua, Anda bisa buat konten. Misalnya, Anda buat materi, tutorial, atau informasi-informasi tertentu dengan merekam diri Anda sendiri, lalu menyebarkannya ke media sosial, ataukah untuk Anda cek, Anda nonton sendiri, dan menilai diri Anda sendiri ketika berbicara. Yang ketiga, Anda perlu memperluas atau memperbanyak relasi Anda. Tentu dengan berteman dengan banyak orang dari berbagai macam profesi atau bidang, Anda bisa banyak berdiskusi dengan mereka, berbicara dengan mereka, dan Anda mendapatkan banyak informasi yang bisa menjadi referensi Anda ketika Anda berbicara. Karena sebetulnya orang akan lebih percaya diri berbicara ketika mereka punya referensi yang cukup untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi memperbanyak relasi akan menambah informasi yang Anda punya dan membuat Anda lebih terbiasa berdiskusi atau berkomunikasi dengan orang-orang. Tentu ini akan memberikan dampak positif pada kemampuan komunikasi publik yang Anda punya. Kemudian yang keempat, Anda bisa mengadakan sebuah kegiatan webinar atau mini workshop dalam bentuk online. Anda bisa buat webinar sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Anda yang ahli masak misalnya, ya bisa buat tutorial bagaimana cara buat nasi goreng, ataukah bagaimana cara buat bakso, ataupun kuliner-kuliner lainnya. Anda yang hobi di bidang olahraga, Anda bisa buat video menjelaskan tentang alat-alat olahraga tertentu, ataukah bagaimana melatih diri pada olahraga-olahraga tertentu. Ataukah Anda yang tertarik di dunia pemberdayaan diri, dunia pengembangan diri, Anda bisa bahas tutorial-tutorial yang berhubungan dengan pemberdayaan diri. Contoh bagaimana membangun mindset, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri, ataupun pembahasan-pembahasan lainnya yang bisa memberikan manfaat pada orang-orang. Anda bisa bahas itu supaya Anda lebih terlatih untuk berbicara. Jadi selain 4 cara ini, saya juga merekomendasikan kepada teman-teman sekalian untuk banyak membaca buku yang berkaitan tentang komunikasi ataupun berkaitan tentang
bidang yang Anda jalani. Yang kedua, Anda juga bisa nonton di YouTube atau baca dari Google, artikel-artikel yang tersedia di Google. Atau yang paling saya rekomendasikan adalah mengikuti pelatihan public speaking secara langsung agar Anda mendapatkan polanya secara utuh, agar Anda tahu teknik-tekniknya sehingga Anda sisa langsung gunain saja nantinya. Tentu ini bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada Anda dalam mempelajari public speaking dan bisa membuat Anda lebih jago ngomong nantinya. Salah satu rekomendasinya yaitu mengikuti kelas kami di Mitra Training Indonesia. Anda bisa melalui program kartu prakerja ataupun daftar secara langsung melalui admin kami dan mengikuti kelas public training yang kami adakan. Jadi teman-teman sekalian, sebetulnya kemampuan komunikasi ini adalah sebuah kemampuan yang sangat-sangat memungkinkan Anda kuasai. Anda tentu punya kesempatan dan peluang untuk jago berbicara di hadapan publik. Sisa keputusan Anda untuk bisa mendapatkan kemampuan tersebut. Ini kembali kepada teman-teman sekalian. Apakah Anda benar-benar serius ataukah hanya bermimpi ingin jago ngomong di hadapan publik? Maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung kami di PT Mitra Training Indonesia, belajar bersama, mengupgrade skill, meningkatkan kemampuan, agar Anda bisa menjadi seorang pembicara yang memukau audiens. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai jumpa pada video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.